Bab 451. Pedang Raja Manusia. Seorang pria muda mengenakan jubah kuning muncul di udara. Pria muda itu memiliki alis tajam dan mata cerah, hidungnya mancung, dan wajahnya sangat tampan. Di tangan pria itu, dia memegang pedang panjang yang terbuat dari emas. Di seluruh tubuh sarungnya, ada banyak binatang buas yang hidup, dan di gagangnya, kata langit bumi terukir. Di sekitar pemuda itu, dua laki tua berdiri. Tatapan Kaisar Si dan Kaisar Monster pertama-tama tertuju pada tubuh pemuda dan pedang pemuda itu, toh mereka masih sangat penasaran dengan Raja Manusia yang melegenda itu. Namun tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju pada dua tetua di sebelah pemuda itu, karena kedua tetua ini adalah Master Alam Kaisar, dan mereka juga Master setidaknya tingkat 5 ke atas. Mata pemuda itu berhenti sejenak pada naga putih, dan kemudian jatuh pada warrior Yang dan Irenean, dan berkata, sepertinya keduanya adalah Kaisar Pedang zaman ini dan Dewa Pendekar zaman ini. Konon kalian berdua adalah tidak terkalahkan di antara sesama alam. Ini keberuntungan aku Julian Luo untuk bertemu kalian berdua hari ini. Raja Manusia. Irenean mengangkat alisnya dan berkata, kenapa kamu tidak bertarung saja denganku? Aku ingin melihat apakah pedang Raja Manusiamu yang kuat, atau pemecah langitku yang kuat. Julian Luo menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak perlu bertarung. Aku tahu kamu ingin menahanku, dan kemudian menggunakan aku sebagai ancaman untuk mengeluarkanmu dari masalah. Sayangnya, tidak bisa memenuhi apa yang kamu mau. Irenean melirik Julian Luo dengan ringan, lalu mundur ke sisi warrior Yang. Tatapan Julian Luo jatuh pada warrior Yang dan berkata, Kaisar Pedang, ada dendam antara kamu dan Hanikian. Jadi masuk akal kamu membunuh murid dari sekte dia. Ini adalah masalah biasa, tapi merusak makam ini tampaknya terlalu berlebihan, kan? Selain itu, minta master tingkat kaisar membantai pendekar hitam biasa, bukankah ini terlalu kejam? Ada hubungannya denganmu. Warrior yang berkata pelan. Benar saja, seperti yang dikabarkan. Kamu warrior yang sangat sombong. Senyum Julian Luo mengecil, dan berkata, hanya saja aku benar-benar ingin tahu, dari mana kesombonganmu berasal. Apakah menurutmu saat ini para Master Alam Kaisar di sini bisa melindungimu? Jika ini masalahnya, maka kamu terlalu naif. Mendengar itu, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dia tahu bahwa Raja Manusia dari kerajaan Dinghan ini datang ke sini pasti karena mengincar dirinya. Mengapa? Karena semua orang tahu bahwa baju besi Raja Manusia dan segel Raja Manusia ada padanya. Mana mungkin Raja Manusia kontemporer ini tidak mengambil kembali barang-barang itu? Karena itu, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, karena dia tidak akan pernah menyerahkan benda-benda ini. Julian Luo melirik warrior Yang dengan dingin, lalu menatap Hanikian, dan berkata, aku merasa sangat bersalah atas musibah sekte kamu. Kalau aku bisa datang lebih awal, sekte kamu tidak akan menjadi begini. Hanikian menatap Julian Luo dalam-dalam, lalu berkata, ini bukan kesalahan penguasa manusia, istana bunga kami tidak cukup kuat hingga terpuruk seperti sekarang ini. Aku sangat bersyukur penguasa manusia bisa datang ke sini. Julian Luo tersenyum kecil dan berkata, Istana Bunga sekarang menjadi satu dengan kerajaan Dinghan aku. Istana Bunga dalam masalah, kerajaan Dinghan secara alami harus membantu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyentuh Istana Bunga jika aku ada di sini hari ini. Setelah berbicara, Julian Luo menoleh untuk melihat Irenean dan berkata, kamu berasal dari keluarga An. Aku tidak berniat menjadi musuh keluarga An.
Jika kamu dan yang lainnya ingin pergi, silakan pergi, aku tidak akan pernah menghentikan. Tanpa diduga, Irenean menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil uang orang, maka harus hilangkan bencana orang. Sekarang jika kami pergi, itu adalah pengkhianatan. Keluargaan kami tidak bisa melakukannya. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan saja. Jika kami mati di sini, tidak akan salahkan orang lain, salahkan saja kami karena tidak cukup kuat. Warrior yang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Irenean akan memilih untuk tinggal. Ketahuilah, bahkan dia sendiri merasa putus asa saat ini. Ada dua lagi Master Alam Kaisar, jika ada pertempuran berikutnya, pihak merekalah yang akan dibantai. Terima kasih. Warrior yang berkata dengan tulus. Jika mereka tidak mati, beri mereka lebih banyak batu energi tingkat terbaik. Irenean melirik warrior yang dan berkata pelan. Setelah mendengarnya, warrior yang terkejut, lalu tersenyum, aku warrior yang berjanji, selama kita bertahan hidup hari ini, masing-masing akan aku tambahkan 300 batu tingkat energi terbaik dari pembayaran yang seharusnya kalian terima. Jika salah satu dari kalian meninggal, aku akan memberikan 500 batu energi tingkat terbaik untuk keluarga kalian dan berjanji akan menjaga mereka selamanya. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Master Alam bangsawan yang tersisa di tempat kejadian memandang warrior yang dengan jauh lebih ramah. Harus mengatakan bahwa warrior yang sangat baik. 500 batu energi tingkat terbaik. Di atas kekosongan, Julian Luo menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, bahkan aku sedikit tergoda, tapi sayang sekali mereka ditakdirkan untuk menghabiskannya dalam hidup mereka. Aku tidak berpikir bahwa mereka harus dibunuh hari ini. Pada saat ini, Tino Xiao di samping tiba-tiba berkata, kamu adalah Raja Manusia, dan bertanggung jawab atas dunia untuk surga. Dapat dikatakan bahwa kamu adalah orang yang paling mulia di dunia, tapi itu adalah kondisi tanpa Dewa Pendekar dan Kaisar Pedang. Kamu seharusnya tahu bahwa Kaisar Pedang dan Dewa Pendekar di masa lalu memiliki kemampuan untuk menentang langit. Siapa kamu? Julian Luo menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tino Xiao tersenyum kecil dan berkata, beberapa orang memanggilku si buta, tetapi lebih banyak orang memanggil aku Tino Xiao. Tino Xiao. Ekspresi Julian Luo dan dua lelaki tua di sampingnya berubah. Tentu saja, mereka tidak asing dengan Tino Xiao, seharusnya dikatakan bahwa itu menggelegar. Bagaimanapun, ini adalah orang yang mengetahui rahasia alam. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa mereka akan melihat Tino Xiao yang bagaikan naga yang hanya menunjukkan ekornya ini akan benar-benar muncul di wilayah selatan ini, dan membantu warrior yang ini. Tuan Xiao adalah ahli dari luar dunia, mengapa terlibat dalam pusaran di antara dunia fana? Kata Julian Luo dengan sungguh-sungguh. Tino Xiao tersenyum dan berkata, seseorang ingin membunuh menantuku, apakah aku akan terus menjadi ahli dari luar dunia itu? Kelopak mata Julian Luo berkedut, melirik warrior yang, dan kemudian berkata, aku mengerti, tetapi apakah Tuan Xiao berpikir bahwa dengan kekuatan kamu, dapatkah kamu menahan dua tetua kerajaan Dinghan? Tidak. Tino Xiao mengaku. Kalau begitu kamu pergi, bagaimana? Kata Julian Luo. Tidak. Tino Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau begitu aku minta maaf. Kata Julian Luo. Tino Xiao tersenyum kecil, lalu menghadap Yanita di sebelahnya, dan berkata, kamu tidak akan menghentikanku, kan? Yanita memandang dingin Hanikian dan yang lainnya, lalu berkata, tentu saja ini urusan kalian, tidak ada hubungannya denganku. Bukan urusannya jika dia gagal menjaga makam 100 bunga,
toh dia telah mencoba yang terbaik. Mendengar kata-kata Yanita, wajah Hanikian dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika Yanita tidak bertarung dengan Tino Xiao, maka kedua pihak di tempat kejadian kembali seimbang dalam hal jumlah alam kaisar. Tino Xiao menghadap Julian Luo dan berkata, "Aku sudah katakan, hari ini, mereka tidak boleh mati. Jika kamu bertindak kasar, mungkin kamu sebagai raja manusia mungkin akan meninggal di sini. Bagaimanapun, ini di wilayah selatan, bukan wilayah tengah. Jika Kaisar Monster dan Kaisar Si rela memberikan sejumlah harga dan ingin menahan kalian, atau menahan kedua master alam Kaisar Kerajaan Dinghan kalian, itu masih mungkin. Bagaimana menurut kalian?" "Aku rasa boleh." Pada saat ini, Kaisar Monster di samping tiba-tiba tersenyum. "Aku sangat yakin tentang ini, Raja Manusia, tidak tahu apakah kamu ingin mencobanya." "Kamu mengancamku?" Alis Julian Luo berkedut. "Apakah aku tidak memenuhi syarat untuk mengancam kamu?" Kaisar Monster berkata, "Jika pasukan kerajaan Dinghan kamu datang ke wilayah selatan, aku mungkin akan takut, tetapi hanya dengan kalian beberapa orang sudah ingin menaklukkan wilayah selatan, kamu tidak berpikir ini terlalu fantastik. Tentu saja, jika kamu memiliki kepercayaan diri, kamu dapat mencobanya dan lihat apakah aku dapat menahanmu." Wajah Julian Luo berangsur-angsur menjadi muram. Tiba-tiba, dia tersenyum lagi dan berkata, "Sepertinya aku meremehkan pendekar hitam wilayah selatan, ini adalah kesalahanku. Kalian jangan khawatir, lain kali ketika kita bertemu lagi, semoga kalian masih bisa memiliki kepercayaan diri yang kalian miliki hari ini. Sekarang, kalian bisa pergi." Wajah Hanikian di samping masam. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Julian Luo adalah yang duluan bicara. "Jika Tetua Qian dapat memanggil satu master alam kaisar, maka aku akan bertarung bersama Tetua Qian hari ini dan menahan semua orang ini di sini. Jika tidak, tolong biarkan Tetua Qian melepaskan kebencian untuk saat ini. Biarkan Tetua Qian melepaskannya, segera, Master Kerajaan Dinghan dan pasukan kami akan mencapai wilayah selatan. Saat itu, apakah Tetua Qian takut tidak bisa membalaskan dendamnya?" Hanikian terdiam untuk waktu yang lama, lalu menatap warrior yang dengan tatapan pahit, dan kemudian berhenti berbicara. Dia tahu bahwa warrior yang tidak bisa dibunuh hari ini. Tino Xiao terkekeh ringan, lalu menggerakkan tubuhnya dan menghampiri naga putih itu, berkata, "Kamu akan mengikutiku untuk sementara waktu, bagaimana?" Naga putih hendak menggelengkan kepalanya, tetapi warrior yang buru-buru berkata, "Ikuti dia." Tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Tino Xiao. Naga putih muncul, tidak lama lagi Sekte Super dan keluarga wilayah tengah akan tahu. Pada saat itu, master yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni. Memikirkan ini pun kulit kepala dia terasa mati rasa. Tino Xiao meminta naga putih untuk mengikutinya, warrior yang tentu saja tahu bahwa dia sedang membantunya. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk menghadapi para master. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, naga putih ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk. Dia berjanji kepada warrior yang bahwa dia harus mendengarkan warrior yang ketika dia keluar. Meskipun dia tidak ingin meninggalkan energi kecil dari pusaran pusat energi warrior yang, dia tidak ingin kehilangan kepercayaan. Jadi dia setuju. Melihat persetujuan naga putih, Tino Xiao mengangguk puas, lalu berkata, "Kamu, Irenean dan yang lainnya akan pergi duluan." Pada saat ini, warrior yang tentu saja tidak sungkan, mengangguk kepada Irenean dan yang lainnya, lalu terbang menuju luar istana bunga bersama semua orang.
Setelah warrior Yang dan yang lainnya benar-benar meninggalkan Istana Bunga, Kaisar Si berkata, "Kerajaan Dinghan, Raja Manusia, menyatukan benua. Haha, aku menunggumu. Aku ingin melihat bagaimana Raja Manusia menyatukan benua yang terpecah-pecah ini." Setelah berbicara, Kaisar Si tidak lagi tinggal, tubuhnya bergerak dan menghilang bersama Stephen Lee. Kaisar Monster tersenyum kecil, lalu berkata, "Kerajaan monster hitam kami juga menunggumu." Setelah berbicara, dia juga bergerak dan menghilang di tempat. Kemudian, Tino Xiao dan Naga Putih juga pergi, hanya menyisakan Hanikian dan Julian Luo. Kaisar Pedang, Dewa Pendekar. Aku ingin melihat bagaimana kalian melawan langit." Melihat tempat warrior Yang dan Irenean pergi, wajah Julian Luo sangat masam. Bersambung.